Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Utami, peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Mutong, Angkatan 97 Kelompok 2. Pada video ini saya akan membahas tentang identifikasi isu yang ada di instansi dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama menjalankan tugas di sekolah, saya menemui beberapa isu sebagai berikut. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media digital untuk menunjang proses pembelajaran. Pendidik masih menggunakan cara konvensional untuk melakukan proses pembelajaran, sehingga membuat proses pembelajaran menjadi kurang dinamis dan monoton. Adapun dampak yang ditimbulkan apabila isu ini tidak segera diselesaikan, yaitu akan mengakibatkan peserta didik kurang termotivasi dalam belajar, sehingga hasil belajarnya juga rendah. Adapun pihak yang terdampak dari isu ini adalah peserta didik sebagai penerima layanan dan pihak sekolah. Karena jika prestasi belajar siswa rendah, tentu akan berimbas pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah. Isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman peserta didik dalam penggunaan gawai dengan bijaksana, yang menjadi salah satu penyebab peserta didik menjadi kurang fokus dalam belajar, kurang memperhatikan, bahkan mengantuk selama jam pelajaran berlangsung. Ini terjadi karena penggunaan gawai secara berlebihan. Dampak yang ditimbulkan yaitu peserta didik menjadi tidak memahami materi pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik juga menjadi rendah. Adapun pihak yang terdampak dari isu ini adalah peserta didik. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis digital di sekolah, sehingga pendidik tidak bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis digital dalam proses pembelajaran. Tentunya hal ini akan menyebabkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah semakin tertinggal apabila dibandingkan dengan sekolah lain yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Adapun pihak yang terdampak apabila isu ini tidak diselesaikan adalah peserta didik, guru, dan sekolah. Adapun isu yang keempat ialah kurangnya minat guru untuk mengembangkan kecakapannya dalam bermedia digital. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara peserta didik dan guru dalam bermedia digital, yang akan menyebabkan adanya perbedaan perspektif. Adapun pihak yang terdampak yaitu peserta didik dan sekolah. Selanjutnya, isu kelima, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap etika bermedia digital. Ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan peserta didik dalam dunia digital, sehingga menyebabkan peserta didik secara tidak sadar bisa terlibat dalam cyberbullying, hate speech, penyebaran berita hoax, bahkan menjadi korban penipuan atau scamming. Adapun pihak yang terdampak dari isu ini antara lain yaitu peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Berikutnya isu keenam, rendahnya pemahaman peserta didik dalam penggunaan media digital saat pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Ini akan mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan saat menyelesaikan ujian ANBK. Hal ini akan berdampak pada tidak maksimalnya hasil asesmen yang diperoleh oleh siswa. Adapun pihak yang terdampak adalah peserta didik, guru, dan sekolah. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi isu yang terjadi di sekolah, saya menggunakan teknik tapisan APKL untuk menganalisa keaktualan, tingkat problematik, kehalayakan dan kelayakan dari isu-isu tersebut. Setelah dianalisis, diperoleh 3 isu aktual dengan skor paling tinggi, yaitu isu nomor 2, 5, dan 6. Setelah diperoleh 3 isu aktual, kemudian saya menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth untuk menentukan kualitas dari isu tersebut. Berikutnya dipilih 1 isu dengan skor tertinggi, yaitu kurangnya pemahaman peserta didik terhadap etika bermedia digital, yang kemudian menjadi core issue. Langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab terjadinya core issue dengan menggunakan teknik analisis fishbone diagram. Diperoleh 4 penyebab, yaitu yang pertama, kurangnya kepedulian siswa pada etika bermedia digital yang baik. Yang kedua, banyaknya konten media digital yang kurang baik dan tidak sopan. Yang ketiga, yaitu lingkungan bermedia digital yang kurang baik. Yang keempat, yaitu belum ada sosialisasi tentang etika bermedia digital. Adapun gagasan yang akan digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi menggunakan video animasi. Mengapa menggunakan video animasi?
agar sajian sosialisasi lebih menarik sehingga mudah diserap dan diakses oleh peserta didik. Dikatakan bahwa 1 menit video setara dengan penjelasan sebanyak 1,8 juta kata. Tentunya informasi yang disampaikan juga akan terlihat lebih eksklusif. Sehingga gagasan kreatif yang dapat saya tawarkan yaitu pemberian sosialisasi melalui video animasi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap etika bermedia digital. Sekian pemaparan dari saya. It's nice meeting you again. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, teman-teman.